NPM 240621250004, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Etika Islam. Yang pertama yaitu mengenai Etika Islam, yang akan dijelaskan mengenai dari pengertian, sumber, ruang lingkup, dan konsep tujuan. Yang pertama yaitu pengertian. Secara bahasa, etika Islam berasal dari Yunani yang artinya etos, yaitu watak, kebiasaan, atau cara hidup. Sedangkan secara istilah, etika Islam adalah ajaran yang menjelaskan mengenai baik buruknya perilaku manusia yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, juga yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesama manusia, dan seluruh makhluk. Yang kedua yaitu sumber etika Islam. Sumber etika Islam berasal dari ajaran Islam itu sendiri, yaitu yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman utama yang memberikan pedoman moral seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Yang kedua yaitu dari hadis. Telah dijelaskan dan telah dicontohkan secara praktis bagaimana etika Islam itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti disebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sesungguhnya kami diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga yaitu pemikiran para ulama. Pemikiran para ulama dalam mengembangkan etika Islam yaitu sesuai konteks kehidupan modern, selama konteks itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yaitu ruang lingkup etika Islam. Yang pertama yaitu etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu seperti tauhid, ibadah, tawakal, bersyukur, dan tidak menyekutukan Allah. Juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtal insa wal jinna illa liya'budun, yang artinya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Contoh dalam lingkungan sekitar seperti sholat tepat waktu, bersyukur atas nikmatnya, dan tidak menyekutukan Allah. Yang kedua yaitu etika diri sendiri, seperti menjaga kehormatan, kesehatan, dan menjauhi maksiat. Juga disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulku biaidikum ila tahlukah, yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Contoh dalam lingkungan sekitar seperti menjaga pergaulan, belajar dengan sungguh-sungguh, dan tidak melakukan hal yang merusak diri sendiri. Yang ketiga yaitu etika kepada orang tua dan keluarga, seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqullahuma uffin ila tanharhuma, yang artinya janganlah engkau mengatakan kepada keduanya dan janganlah engkau membentak kepada keduanya. Dan disebutkan juga dalam hadis, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Hadis riwayat Bukhari. Contoh dalam kegiatan sekitarnya seperti membantu pekerjaan rumah, berperilaku sopan kepada keduanya. Yang kelima
Yang keempat yaitu etika kepada sesama manusia. Disebutkan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallaha atqakum, yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Disebutkan juga dalam hadis, tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Contohnya, tidak mengejek teman, jujur saat ujian, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Yang kelima, yaitu etika terhadap lingkungan. Disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56, Fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Contoh dalam lingkungan sekitar yaitu tidak membuang sampah sembarangan, ikut kerja bakti, dan menanam pohon. Yang keempat yaitu tujuan konsep etika Islam. Tujuan konsep etika Islam yang yaitu ada 4. Yang pertama yaitu membentuk manusia yang berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mewujudkan kehidupan yang harmonis. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada Allah dan sesama. Yang keempat, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga disebutkan dalam hadis, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Muwatta. Jadi, kesimpulannya, etika Islam adalah perilaku yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ruang lingkupnya mengenai etika kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada keluarga atau kedua orang tua, dan kepada lingkungan. Dan juga tujuannya untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.